tidak membandingkan proses kita ya dengan orang lain, karena semua orang itu unik dengan caranya masing-masing. Betul. Apapun yang kita sosialisasikan, kita edukasikan teman-teman itu bisa berdampak besar bagi teman-teman sekalian. Gitu. Kalian tuh cuma satu di dunia. Betul. Itu dia. Rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana. Itu keren, hidup berencana. Halo fams, halo Armis. Selamat datang di channel podcast official SMA Negeri 1 Salatiga. Jadi kita harus siap-siap karena di sini kita ngebus semua cerita asik, dan hari ini kita akan ngobrol dan sharing bareng Kanesha sebagai Duta Genre 2025. Halo semuanya. Ya, aku perkenalan ya ini. Perkenalkan, nama saya Nesya Tahanza, biasa dipanggil Nesya. Sekarang kelas 11 SMA dan menjabat sebagai Duta Genre Kota Salatiga masa bakti 2025-2026. Ya, jadi selamat datang Kak Nesha di podcast SMA Negeri 1 Salatiga. Perkenalkan, aku Vicky yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi ya, kita langsung aja masuk ya Kak Nesha. Jadi kira-kira kan kita kan udah sering lihat nih teman-teman kita ada yang ikut Duta Genre. Nah, Duta Genre itu apa sih Kak? Boleh tolong dijelaskan ya? Duta Genre itu bisa dibilang teman sebaya, tapi dia sebagai role model para remaja. Di situ peran kita itu menjembatani teman-teman semua untuk bisa merencanakan masa depan yang lebih terarah. Kita menjadi jembatan informasi, motivasi, dan inspirasi agar teman-teman semua ini bisa menjaga pergaulannya dengan sehat dan bisa punya masa depan yang lebih terarah. Gitu Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, prosesnya jadi Duta Genre itu gimana sih Kak? Susah nggak? Prosesnya itu panjang, tapi seneng banget. Awalnya itu dari Big Air, aku masuk ekskul Big Air, lalu sekitar bulan Juni akhir itu diumumkan sama pembinaku kalau ada Adu Gensa, itu kayak ajang apresiasi Duta Genre Salatiga. Lalu di sana pertama kita ngumpulin berkas dan persyaratan dulu ke DP3A PPKB. Setelah itu ada diumumkan wawancara tertulis dan lisan. Nah, dari wawancara itu nanti hasilnya akan diumumkan di IG Genre Salatiga. Itu dipilih untuk masuk 10 besar. 10 besar cowok dan 10 besar yang cewek. Nah, dari finalis 10 besar itu tadi dikasih pembekalan selama beberapa hari gitu. Lalu saat tiba grand final itu dipilih 5 besar, setelah itu dipilih 3 besar, dan ada duta influencer juga gitu. Wow, ternyata prosesnya panjang ya teman-teman, bisa kita dengerin dari Kak Nesha barusan. Nah, ini juga nih Kak menjadi sebuah rasa penasaran ya dari teman-teman. Jadi seorang Dugen itu berarti otomatis jadi orang sibuk nggak sih Kak? Kalau iya, kira-kira kesibukan kesehariannya apa sih? Jadi lumayan sibuk, sibuk, tapi juga seneng banget dan seru. Kenapa? Karena di sana aku bisa belajar mengenali teman-teman remaja, bagaimana sih karakternya mereka, terus perjalanannya mereka. Dan di sana aku juga belajar kalau misal setiap orang itu punya cara mereka survive hidupnya masing-masing, itu ternyata seru juga. Jadi lumayan sibuk tapi tetap seneng menjalaninya. Karena kita seneng ya Kak ngelakuinnya. Iya, karena jadi kita suka dulu. Nggak kerasa ya capeknya mungkin. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik bagi Dugen bisa join Kak Nesha ya sebagai Duta Genre. Bisa. Kita jadi agen perubahan untuk bisa menjadi anak muda yang membawa perubahan positif. Yes, itu dia. Nah, sekarang kita masuk nih Kak ke segmen inti, mungkin kayak rasa penasaran atau masalah-masalah remaja yang sering kita jumpai. Nah, jadi yang pertama itu tantangan apa sih Kak yang paling sering dihadapi atau yang paling challenging atau susah saat mengedukasi teman sebaya gitu? Tantangan terbesar itu menjaga konsistensi. Ini tantangan aku sebagai Duta Genre atau tantangan saat tantangan aku itu menjaga konsistensi aku untuk bertindak dan berpikir, karena sebagai Duta Genre itu kan menjadi percontohan dalam sikap, mengambil keputusan, dan juga pola pikir. Jadi
tantangan terbesarnya itu menjaga konsistensi antara perilaku dan ucapan. Oke, karena emang jadi role model ya guys, Iya. jadi duta genre itu benar. Nah, pengalaman waktu sosialisasi ke sekolah-sekolah itu gimana kak? Seru kak atau kayak agak susah? Gitu? Seru banget di sana, aku seneng karena terakhir aku sosialisasi itu di SMP 3 Salatiga. Di sana ketemu adik-adik yang punya antusiasme tanya itu tinggi. Mereka semangat rasa ingin tahunya tinggi. Mereka juga pola pikirnya kritis. Di sana aku belajar tentang bagaimana sih mereka mempersiapkan, karena kan mereka juga ada beberapa yang kelas 9. Iya. Gimana sih cara mereka manage waktu TKA. Nah, di situ aku sosialisasi tentang future orientation. Itu tentang bagaimana cara kita untuk merencanakan masa depan, bahkan hanya membayangkan kita juga bisa disebut future orientation itu tadi. Juga cara kita mengapresiasi diri, cara kita untuk bisa menggali potensi kita, dan di sana antusiasmenya tinggi. Jadi pengalamannya seru karena bisa ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang punya jalan ceritanya masing-masing gitu. Jadi kalau jadi duta genre itu kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah Iya, gitu ya, Kak? mengedukasi, mensosialisasi itu sudah pasti. Seru banget. Terus akhir-akhir ini kegiatan apa yang kakak lakukan? Belakangan ini itu aku lagi sibuk menjalankan prokerku. Terakhir tuh apa tuh, Kak? proker genre sahabat panti. Aku ke salah satu panti asuhan di Salatiga dan di sana ketemu adik-adik yang lucu. Mereka juga aktif. Di sana aku juga membagikan susu dan juga di sana aku bisa tahu kalau ternyata di sana anak-anak panti di sana itu bahkan mereka lebih suka baca buku. Bacaannya mereka itu bahkan lebih banyak daripada mereka punya HP. Di situ aku speechless, aku kaget, tapi aku juga belajar dari mereka. Dan selain fokus sama menjalankan proker, aku juga fokus belajar karena mau tes persiapan tes gitu. Oke, kelihatannya sibuk ya kak, ini kegiatannya padat sih. Nah ini ada beberapa ini nih kak dari teman-teman kita, ada yang kayak mungkin punya masalah-masalah atau kayak struggle nih berhubungan dengan kehidupan SMA atau remaja kita yang seumuran ini. Jadi yang pertama itu gimana sih kak cara mengelola waktu ala Kak Nesha ini, kan tadi kayak kegiatannya kelihatan sibuk banget. Lumayan sibuk. Cara kelola waktu aku itu bikin skala prioritas yang pasti. Karena kan kadang tuh kita ngerasa capek itu karena isi kepala kita yang penuh. Padahal itu tuh bisa dibikin prioritas. Mana yang kita tuh harus lebih fokus dulu, mana yang itu bisa dikesampingkan. Kadang itu juga malas kan kalau misal kita udah numpuk nih di kepala tapi kita bingung harus ngerjain yang mana. Nah itu makanya kita harus bikin prioritas yang mana sih yang harus kita fokusin lebih dulu. Setelah itu baru kita manage, setelah ini aku mau ini. Dan jangan lupa setelah kita melakukan prioritas kita tadi, kita kasih reward ke diri kita, apresiasi. Karena itu juga penting teman-teman. Apresiasi untuk diri sendiri itu bikin kita lebih semangat ke depannya saat mau melanjutkan aktivitas. Jadi kayak self reward gitu ya. Iya. Mungkin hal sesimpel beli makanan enak gitu. Iya, beli makanan itu udah enak. Jadi self reward sih. Dan mungkin waktu kita belajar kan sering ke distract nih sama scroll TikTok, scroll IG. Nah, itu bisa dijadikan reward. Misal aku mau belajar sebentar, rewardnya aku scroll gitu. Tapi scrollnya jangan kelamaan ya teman-teman. Betul. Oke, terus kalau menurut Kak Nesha nih, cara mengalahkan rasa malas itu gimana sih Kak? Kan kita kayak mungkin sering banget ngerasain pasti. rasa malas. Apalagi Gen Z ya sekarang kalau misal menghadapi banyak pilihan itu pilihannya numpuk jadi satu sehingga kita malas. Ini wajar, tapi kalau malas ini kita tumpuk dia jadi semakin besar. Kalau semakin besar kita jadi semakin sulit untuk bergerak, untuk memulai. Kalau dari aku sendiri itu tadi aku mulai dari hal kecil. Sesimpel misalnya aku nanti malam bener-bener mau belajar, nggak harus semuanya itu diselesaikan dalam satu hari, dibagi dulu. Misalnya aku hari ini mau review catatan aja, baca-baca, itu udah termasuk mengalahkan rasa malas kita. Itu teman-teman. Jadi kalau misal pikiran kita penuh, itu bisa dipikirin satu persatu dulu, jangan langsung ditumpuk di satu otak kita. Kasihan soalnya kalau kepala kita penuh, akhirnya nanti kita capek sendiri. Benar guys.
Oke, terus kalau misalnya nih ada beberapa teman-teman yang mungkin merasakan academic pressure nih Kak, gimana nih kira-kira tanggapannya dari Kak Nesya? Academic pressure itu di aku pasti ada, apalagi di Gen Z zaman sekarang ya, itu semua hal itu gampang dibanding-bandingkan karena kan kita hidup di era yang serba cepat. Kita cepat untuk dihakimi, kita cepat untuk viral gitu. Iya betul. Nah, dari academic pressure ini aku belajar kalau aku tuh harus fokus sama prosesku, jangan membandingkan proses aku dengan proses yang lain karena setiap orang itu kan punya keistimewaannya masing-masing Betul. pastinya. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada nanti kita capek, diri kita jadi nggak berkembang. Iya, jadi kayak merasa kita kok stuck di Iya. sini terus ya, padahal semua orang beda Iya. ya Kak? Nah, itu salah satu permasalahan remaja yang mungkin masih kita Sering ketemu ya teman. sering ketemu sampai sekarang. Jadi kita jangan banding-bandingin diri kita sama orang lain guys, Iya, karena kalian tiap itu orang itu beda dan beda, istimewa. kalian itu istimewa, kalian berharga. Nggak ada yang kayak kalian, yang kayak kalian tuh cuma satu di dunia. Betul, itu dia guys. Terus selanjutnya Kak, gimana sih kalau kita misalnya kayak punya rasa nggak mau keluar dari zona nyaman atau takut mencoba dan gagal gitu Kak? Enaknya gimana nih? Zona, buat aku ya, zona aman itu memang nyaman di kita. Tapi itu bukan salah satu tempat untuk kita bertumbuh. Itu hanya akan membuat kita stuck di situ. Nggak apa-apa kalau untuk gagal, nggak apa-apa kalau kita sudah coba tapi kita nggak berhasil. Itu bukan tandanya kita nggak bisa, itu tanda kita sedang berproses. Betul. Nah, di saat berproses ini, anggap aja hal yang sedang kita tekuni ini sebagai pengalaman. Jangan dianggap sebagai sebuah kompetisi. Karena kalau goals kita itu pengalaman, nggak ada kata kalah dan salah. Yang ada hanya aku percaya pada kemampuan diriku sendiri gitu. Iya guys. Jadi kita nggak harus selalu ada di zona nyaman ya guys. Kalau gagal pun nggak apa-apa, Kalau gagal yang nggak penting apa-apa. kita terus bertumbuh, kita terus berkembang itu tadi. Oke, betul. Terus menurut kakak tanggung jawab paling besar jadi duta genre itu apa sih? Tanggung jawab paling besar itu tadi, menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan. Karena apapun yang kita sosialisasikan, kita edukasikan teman-teman itu bisa berdampak besar bagi teman-teman sekalian. Oke Kak. Jadi duta genre itu ada asiknya, ada susahnya ya. Iya, teman-teman. banyak tantangannya, Banyak tapi tantangan. banyak senang-senangnya juga. Betul. Terus Kak, selama jadi duta genre, hal paling seru dan hal paling challenging apa sih yang pernah Kak Nesya alami atau jalani? Hal paling seru satu itu aku bisa ketemu banyak orang hebat, aku bisa belajar dari mereka, aku jadi sadar kalau setiap orang itu punya jalan berjuangnya sendiri. Itu paling seru karena bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman sebaya kalau bagaimana sih cara mereka menghadapi struggle-nya mereka gitu-gitu. Yang paling challenging itu saat sosialisasi ya terutamanya. Itu kan untuk sebagian remaja menganggap materi genre itu tidak langsung penting. Mereka terkadang juga kurang kondusif saat kita sosialisasi. Itu salah satu yang paling challenging sampai sekarang. Tapi itu juga jadi tantangan buat aku sebagai duta genre menghadapi pola pikir yang berbeda dengan audiensku. Jadi harus kayak lihat dari sudut pandang yang lain juga ya Kak. Makanya salah satu mentorku yang di genre itu sempat bilang kalau jadi duta genre itu harus melihat dari banyak sudut pandang, jangan hanya dari satu kacamata saja. Oke, betul banget. Terus Kak, pesan apa sih yang paling pengen Kakak sampaikan ke remaja-remaja mungkin yang seumuran atau yang Teman sebaya ya. teman sebaya sebagai duta genre? Pesan terpentingnya, remaja yang hidup di era sekarang itu hidup di era yang cepat. Mereka cepat untuk viral, mereka cepat untuk dihakimi, cepat untuk dijudge. Nah, jadi jangan jadikan value diri kita dari media sosial. Hidup yang terpenting itu datangnya dari kita yang bertumbuh, bukan dari tolak ukur media sosial. Teruslah bertumbuh, fokus pada diri sendiri, fokus pada pengembangan diri, itu yang penting. Itu makna hidup yang paling penting sih kalau menurut aku. Oke, jadi kita fokus pada pertumbuhan diri kita ya Kak, nggak usah banding-bandingin sama prosesnya orang lain. Iya. Dan
kadang ya kan permasalahan remaja itu ada overthinking, Ya, betul. ada insecure. Aku pernah baca kutipan itu tentang overthinking. Kata-katanya kayak gini. Overthinking itu tidak akan menyelesaikan masalah hari esok, tapi overthinking akan selalu menghilangkan ketenangan hari ini. Gitu. Kata-kata hari ini guys. Kata-kata hari ini ya. Betul. Tapi malah jadi overthinking itu malah justru membuat pikiran kita penuh dan iya. kayak merasa capek ya, Merasa capek. mikirnya banyak banget soalnya. Karena kan overthinking sendiri itu kita memikirkan apa yang belum pasti. Nah itu. Yang belum pasti kenapa harus dipikirkan? Gitu. Kalau kita mikirinnya skenario terburuk, kenapa kita nggak mencegahnya dulu dari Iya. sekarang gitu ya? Oke. Betul. Terus menurut kakak, remaja yang siap jadi generasi emas Indonesia itu kayak gimana sih kak? Remaja yang siap untuk jadi generasi emas itu mereka yang punya pola pikir kritis, mereka yang bisa beradaptasi, mereka yang punya masa depan yang terarah. Karena masa depan bangsa itu lahir dari mereka, anak muda yang punya arah akan tujuan hidupnya. Tuh. Oke. Terus kak, ada pertanyaan lagi nih kak. Menurut kakak gimana sih tanggapan kakak mengenai cepatnya perkembangan AI di kalangan remaja seumuran kita ini? Ya, AI ini sering banget ya, bahkan sering kita pakai, sering kita temui. Dia semacam dua sisi mata pisau. Jadi sebagai duta genre itu kita nggak melarang teman-teman untuk menggunakan AI, tapi kita membantu, membimbing teman-teman para penggunanya untuk bisa memanfaatkan AI ini jadi suatu media yang membantu kita mengembangkan diri. Betul. Misalnya bisa dengan bikin konten edukasi. Nah itu kan kita perlu diskusi juga. Mungkin dari AI ini kita bisa meminta seperti ide atau misal hook-hook yang bisa untuk menarik Gen Z gitu. Okay. Jadi tetap harus punya kontrol diri, self control kalau menghadapi artificial intelligence ini. Jadi kayak jangan ketergantungan sama AI gitu ya Kak, jangan malah. ketergantungan dan harus punya kontrol diri itu tadi. Itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulan materi kita itu hari ini ternyata kita harus jadi seorang pribadi yang percaya dengan diri kita sendiri. Betul. Dan tidak membandingkan proses kita ya dengan orang lain, karena semua orang itu unik dengan caranya masing-masing. Betul, ya, Kak? betul. Menurut kakak apa sih masalah yang kayak sering banget masih ditemui, dijumpai sama teman-teman remaja? Walaupun kayak udah disosialisasiin duta genre gitu kak. Iya, beberapa dari mereka, terutamanya remaja seperti kita itu salah satunya mereka burnout, mereka insecure, mereka bingung sama pilihan hidupnya. Itu kadang aku sosialisasikan ke mereka, mereka relate. Lalu dari permasalahan-permasalahan ini aku punya cara mengatasinya. Yang pertama, mulai belajar untuk mencintai diri sendiri. Insecure itu tadi kita harus mulai dengan belajar mencintai diri kita seutuhnya, menerima diri kita, menerima kekurangan kita. Karena ingat teman-teman, cintai diri kita dulu sebelum kita mencintai orang lain. Gitu. Iya, betul. Saat tangki cinta kita penuh, itu kita nggak akan minta validasi ke orang lain. Itu dia. Lalu setelah itu untuk overthinking itu tadi, overthinking itu bisa dicegah kalau kita biasanya dulu itu aku kalau misal overthinking, aku juga pernah itu aku tulis apa sih unek-unek aku keluarkan. Setelah dari nulis itu biasanya pikiran kita tuh akan plong gitu, karena kan udah ketulis satu-satu. Terus apa sih yang bikin aku sulit fokus, apa sih yang bikin aku sulit belajar akhir-akhir ini gitu. Setelah dari nulis itu pikiran kita tuh jadi lebih terstruktur, tertata. Kunci utamanya itu juga tenang teman-teman. Kalau misal pikiran kita kacau, kita nggak tenang, itu juga nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Oke, jadi kalau kita overthinking mending kita tulis ya teman-teman. Tulis, dikeluarkan, jangan dipendam. Kalau dipendam itu malah lebih menyiksa diri kita, kan kasihan ya. Kita capek sendiri. Capek sendiri, malah bisa sampai sakit teman-teman. Jangan sampai makanya. Itu salah satu solusi teman-teman kalau kita overthinking. Iya, sama insecure tadi, mulai belajar untuk mencintai diri kita, menerima diri kita, mengapresiasi setiap hal kecil dari kita.
Tuh, kembali lagi kita semua unik ya teman-teman, dan kayak kita nggak bisa bandingin apa sih Proses hal-hal, kita. proses. Terus diri kita, fisik itu terutama jangan pernah dibandingkan dengan orang lain. Iya. Karena kita ini istimewa, teman-teman. Yes. Oke kak, terakhir nih kata-kata hari ini apa kak? Tadi kan udah ada ya, mungkin ada lagi. Banyak ya tadi Banyak kata-katanya. banyak kata-kata Hampir hari ini. semua itu kata-kata pesan sih Iya. untuk teman-teman semua. Motivasi kak, mungkin untuk teman-teman yang mungkin mau join jadi duta genre atau teman-teman yang masih sebaya, masih seumuran sama kita. Kalau tentang duta genre, pesan aku untuk teman-teman, ini dari aku ya, karena aku ingin ikut duta genre itu juga aku ingin menjadi bagian dari anak muda yang membawa perubahan positif. Aku bisa belajar menginspirasi dan membantu mereka lebih siap merencanakan masa depan. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya minat menjadi duta genre, berarti teman-teman punya self awareness untuk ingin menjadi bagian dari anak muda yang membawa perubahan positif. Itu tadi. Oke. Jadi kalau jadi duta genre itu memang harus punya niat dulu ya kak, Iya. karena kegiatannya juga banyak sih teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal join gitu, kita harus dengan persiapan yang Iya. matang. Banyak tantangannya, Banyak tapi tantangan. juga banyak senang-senangnya. Nah itu, guys, join duta genre bersama Kak Nesya. Duta genre 2026-2027. Ayo join. Ini belum salam genre ya, nanti di Oh, iya. akhir salam Oke, genre. kita harus diajari oleh Kak Nesya salam genre teman-teman. Boleh. Oke, untuk penutup, terima kasih Kak Nesya karena Sama-sama. hari ini sudah mau datang dan ngobrol bareng, sharing-sharing banyak hal yang tentunya bermanfaat ya bagi kita semua teman-teman. Kita jadi dapat insights banyak tentang bagaimana sih cara mengatasi masalah remaja yang mungkin sering banget kita temui ya di sekitar kita selama ini. Dan ya terima kasih Kak Nesya karena sudah mau Sama-sama. sharing dan seneng datang. banget juga bisa sharing dengan teman-teman yang punya rasa ingin tahu yang tinggi ini. Semangat Yes. belajar, sukses selalu. Yes, terima kasih Kak Nesya. Kita belajar salam genre dulu. Ini ya teman-teman. Oh, gini. Nah, maksudnya ini tuh menzerokan triad KRR. Triad KRR Apa itu itu? apa? Itu seks bebas, nafsa dan pernikahan dini. Jadi kita zerokan. Generasi berencana. Generasi banget. berencana. Jadi gini. Nanti kalau aku bilang salam genre, kamu jawab salam gitu ya. Oke. Salam genre. Salam. Ya. Terima kasih Dan- Kak Nesya. Terima kasih, saya Vicky sebagai host. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya. Kak Nesya, nanti kalau aku bilang Semansa speak up, nanti Kak Nesya bareng-bareng jawab sama aku, speak up, level up gitu ya Kak. Oh, ya. Tangannya gimana? Bebas sih, bebas aja. Oke. Semansa speak up, Speak up, level level up. up.